Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini ya, kita mau bikin video berkaitan kalian simulasi penghitungan suara ya. Nanti beberapa poin yang harus kita pahami, yang kita harus mengerti ya. Tentunya dari mulai persiapan penghitungan suara, kemudian penghitungan suara hingga memasukkan barang-barang ke dalam kotak suara. Masing-masing kotak suara ada 5 yang nanti kita kirim ke PPK melalui PPS, dan jangan sampai keliru karena kita harus jeli setiap kotak suara yang dimasukkan ya. Baik, langsung saja kita bahas untuk simulasi penghitungan suara pemilu tahun 2020. Ketua KPPS membagi tugas KPPS untuk persiapan penghitungan suara. Selanjutnya, menyusun ulang tata letak meja dan kursi TPS. Setelah itu, mensejajarkan kotak suara agar mudah disaksikan semua orang di tengah lokasi ruang TPS. Dan KPPS menyiapkan dan memasang formulir model C hasil pada papan yang tersedia ya. Kemudian pihak yang ada di dalam TPS itu hanya anggota KPPS, saksi, dan pengawas TPS lainnya di luar TPS semua. Pemilih, pemantau pemilih, dan masyarakat ditempatkan di luar TPS. Kemudian KPPS menyiapkan dokumen salinan DPT ya, daftar pemilih KAPKU. Lanjut, untuk KPPS itu menyiapkan dokumen C, daftar hadir DPT, DPTB, DPK, dan jumlah pemilih disabilitas. KPPS memberikan tanda silang pada surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan, surat suara yang rusak atau keliru coblos ya. Jadi ini dipisahkan. Kemudian tanda silang pada bagian luar surat suara dengan spidol atau ballpoint ya, biar jelas. Kemudian KPPS menghitung jumlah surat suara yang terdapat di luar kotak suara. Setelah itu, jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilu. Biar gak keliru nantinya ya, untuk dimasukkan ke dalam kotak suara untuk dikembalikan ke PPK lewat PPS. Jumlah surat suara rusak atau keliru coblos untuk masing-masing jenis pemilu ya. Lanjut, pelaksanaan penghitungan suara ya. Simulasi pelaksanaan penghitungan suara. Jadi penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca ya. Nah, ini penghitungan suara-suara dilakukan dengan secara berurutan, dimulai dari surat suara presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota ya. Kemudian ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS ke-6 dan atau KPPS ke-7 melakukan pembukaan kotak dan menghitung surat suara. Dengan A, membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir, baik di dalam atau di luar TPS ya. Kemudian mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS ya. Setelah itu, menghitung dan mencatat jumlah surat suara dan memberitahukan kepada saksi, pengawas TPS, pemantau, atau masyarakat. Selanjutnya ya, proses penghitungan suara ya. Jadi setelah formulir plano dipasang ya, maka mulai ya, KPPS ketiga dan keempat mencatat ke dalam formulir C hasil ya. Kemudian KPPS kedua membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS. KPPS kedua ini ya. Kemudian ketua KPPS memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah dengan suara yang jelas ya. Nah, di sini adalah kriteria suara sah ya. Kemarin kita bahas ya, pemilu presiden dan wakil presiden ya. Bapak bisa cek ya, surat suara tentunya ditandatangani oleh ketua KPPS. Ini untuk tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon ya.
Ini kriteria suara sah untuk pemilu anggota DPD. Yang pertama tentunya sudah ditandai oleh Ketua KPPS, tanda coblos ya, terdapat pada kolom 1 ya, perseorangan ya. Kemudian KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil penghitungan suara masing-masing jenis pemilu dalam bentuk turus atau tally dan angka dengan tulisan yang jelas. Jadi ini petugas KPPS 4 dan 5 atau pemegang sirikap. KPPS kelima melipat surat suara yang telah diteliti dan dibaca ya. Kemudian KPPS ke-6 dan ke-7 menyusun, mengelompokkan surat suara yang sah dan tidak sah dan mengikat dengan karet ya. Ini tugas KPPS di TPS ya, baik anggota KPPS 1 maupun hingga KPPS 7. Ini formulir kejadian khusus ya. KPPS dan saksi menandatangani formulir C hasil ya. Jadi nanti setelah selesai penghitungan maka tanda tangan ya, dan setelah tanda tangan tentunya nanti untuk anggota KPPS 4 dan 5 ini mengfoto dan mengupload di aplikasi Sirekap ya. Jadi ini formulir model C hasil ya, baik itu PPWP, kemudian DPR, DPD ya, DPRD kabupaten provinsi, kemudian DPRD kabupaten atau kota ya. Formulir model C hasil DPRD provinsi. Jadi untuk formulir sudah kita bahas ya kemarin ya. Bapak Ibu bisa cek saja di video-video sebelumnya ya. Ini formulir model C hasil DPRD provinsi ya. Lanjut untuk pembuatan salinan ya. Jadi nanti setelah formulir C plano sudah selesai, maka kita membuat formulir C hasil salinan. Setelah formulir model C hasil yang ditandangani Ketua KPPS mengisi formulir model C hasil salinan. Yang B, KPPS menggandakan formulir model C hasil salinan menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS ya. Nah, jika KPPS tidak dapat melakukan penggandaan, KPPS dapat menggunakan aplikasi Sirekap. Ketua dan anggota KPPS mendatangani formulir model C hasil salinan dan C hasil salinan hasil penggandaan serta ditangani oleh saksi yang hadir ya. Jadi nanti ketua, anggota, saksi dan pengawas TPS itu tanda tangan semua ya. Ini formulir model C hasil salinan PPWP ya, yang harus ditandatangani oleh ketua, anggota, saksi dan pengawas ya. Salinan DPR, formulir model C hasil salinan DPD. Bapak Ibu yang minat formulir model C hasil ya atau C hasil salinan, Bapak Ibu bisa langsung gabung di Telegram channel ya, nanti langsung chat saya. Untuk formulir saya tidak membagikan di grup tapi chat pribadi ya, nanti langsung chat saya. Ini C hasil salinan DPRD provinsi ya, formulir model C hasil salinan DPRD provinsi. Ini yang di luar kotak suara ya, di luar kotak suara KPPS wajib menyampaikan ya satu rangkap formulir model C hasil salinan kepada PPK melalui PPS ya. Hasil pemungutan suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Nah, ini Bapak Ibu harus paham ya untuk memasukkan ke dalam masing-masing kotak ya. Di sini isi kotak PPWP ini harus pahami ya. Ini harus dipahami. Banyak banget, ada beberapa poin, ada beberapa nomor dan setiap kotak itu beda-beda ya. Untuk jenis sampul di sini ya.
Jadi Bapak Ibu harus jeli ya, jenis sampul ya. Sampul formulir C hasil salinan di sini ada nih, jenis sampulnya ya. Jadi nanti setiap kotak suara sebelum dikembalikan ke PPK melalui PPS kita harus cek kembali ya. Ini isi kotak DPR ya. Jadi di sini tertera sampul berisi surat suara sah DPR hingga ada beberapa poin ya, 5 poin. Ini yang DPD ada 5 poin ya. Sampul berisi surat suara sah DPD, surat suara tidak sah DPD ya. Kemudian yang rusak atau keliru coblos. Ini yang isi kotak DPRD provinsi ya. Tentunya masih sama ya. Sampul berisi surat suara sah DPRD provinsi, tidak sah DPRD ya. Kemudian salah coblos. Ini formulir surat pengantar berita acara ya. Untuk formulir surat pengantar berita acara nanti kita bahas pula di video berikutnya ya. Jadi nanti formulir surat pengantar KPPS ke PPS di sini kita isi ya. Lanjut, kotak suara disegel dan diserahkan ke PPK melalui PPS. KPPS wajib mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS ya. Nanti PPS wajib mengumumkan hasil penghitungan suara dengan menempelkan formulir C hasil salinan di tempat umum pada kelurahan ya. Nah, jadi nantinya setelah selesai maka PPS wajib mengumumkan ditempelkan di kelurahan atau desa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.